memperpanjang statement lagi, masuklah kita ke acara selanjutnya, yaitu kata sambutan oleh Project Leader Kuliah Tak Gentar. Kepada Kak Ika dipersilahkan. Oke, cek suara dulu. Apakah suara saya Aman, Kak? Jelas, Kak. baik? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirabbil-alamin. Oke, maaf ya, alhamdulillahirabbil-alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan hidayahnya kita diberikan kesempatan kembali ya, teman-teman, untuk ketemu bareng di Rumah Maya Kuliah Tak Gentar. Semoga teman-teman semua masih betah tinggal di Rumah Maya Kuliah Tak Gentar ya. Masih diberikan semangat untuk terus bertumbuh dan bertambah dan juga berkembang kayak gitu. Sebelumnya saya mau sapa dulu nih, ada Kak Gatra ya. Assalamualaikum Kak Gatra, salam kenal Kak Gatra. Selamat datang di Rumah Maya Kuliah Tak Gentar. Ini Kak Gatra, CEO NF Juara ya teman-teman. Kayak gitu yang insya Allah nanti akan banyak diskusi bareng kita. Kak Gatra gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, oke baik. Terus juga saya mau nyapa juga nih adik-adik. Halo, ini dari Nusantara ya, dari mulai ujung timur sampai ujung barat ada semua nih. Yang dari bulan Februari ya sampai sekarang itu sudah belajar bareng kita di Kuliah Tak Gentar Mentorship Program ya. Kayak gitu. Insya Allah di kesempatan kali ini, alhamdulillah banget nih teman-teman ya, kita kedatangan tamu yang luar biasa yang akan berdiskusi bareng sama kita gitu ya, untuk sharing terkait tentang gimana sih cara tips and triknya untuk milih jurusan gitu ya. Di sini memang ada banyak ya Kak ya, menti kita yang kebetulan memang sekitar 100-an, kalau misalnya yang terdaftar itu ada sekitar 173 menti KTG gitu, yang alhamdulillah dari 173 ada 18 orang yang sudah lolos SNMPTN. Nah, selebihnya ini masih berjuang untuk bisa masuk lewat banyak jalur kayak gitu ya, mulai SBMPTN, kemudian juga ujian mandiri dan lainnya gitu. Semoga insya Allah ini yang selalu saya sampaikan ya ke teman-teman kayak gitu. Ketika kita ada kemauan gitu ya, where there is a will, there is a way kayak gitu. Kalau misalnya kita ada kemauan, insya Allah nanti akan ada jalan. Jalannya dari mana? Dari manapun yang bahkan gak kebayang sama dari kita kayak gitu. Dan alhamdulillah di sini Kuliah Tak Gentar adalah satu rumah, satu tempat kita bertumbuh bareng, yang memberikan saling semangat gitu ya, untuk kamu nggak berjuang sendiri kayak gitu, bahwa kita nggak berjuang sendiri, karena memang ketika kita melihat kuliah di Indonesia ya per tahun 2018 kemarin itu masih di angka 30%. Artinya misalnya ada 100 orang anak usia SMA yang ingin melanjutkan ke kuliah itu ya hanya 30 orang gitu kan yang mereka itu berkesempatan. Dan insya Allah semakin semakin kesini insya Allah semakin banyak gitu, bahkan beasiswa yang digelontorkan pun banyak banget gitu kan ya, dan insya Allah akan banyak jalan teman-teman gitu. Di sini Kuliah Tak Gentar berikhtiar bareng-bareng gitu kan. Dan ini juga yang selalu saya sampaikan, mungkin bosen kali ya teman-teman di Kuliah Tak Gentar, percaya atau enggak gitu ya, ketika kita punya visi yang sama, ketika kita mimpi yang sama gitu ya, kita punya frekuensi yang sama, insya Allah akan dipertemukan. Kayak gitu, salah satunya nih di Kuliah Tak Gentar, orang-orang yang ada di sini nih, yang ada di room ini, kita memiliki visi, mimpi yang sama gitu, sehingga Allah itu mempertemukan kita di sini. Semoga Kuliah Tak Gentar menjadi rumah belajar bareng-bareng dan rumah berjuang kayak gitu ya teman-teman, dan teman-teman nggak bosan-bosan untuk terus berjuang dan bertumbuh kayak gitu. Mungkin itu aja yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kurangannya. Teman-teman jangan pernah bosan untuk belajar kayak gitu ya. Yang namanya belajar nggak ada yang enak teman-teman gitu. Kalau misalnya belajar enak, mungkin orang-orang bakal senang sama belajar
kayak gitu ya. Yang namanya belajar nggak ada yang enak kayak gitu. Bahkan mutiara yang cantik itu aja gitu kan harus melewati proses yang sangat luar biasa dahsyat, menyakitkan kayak gitu kan ya. Gitu. Dan teman-teman harus yakin sama kemampuan teman-teman kayak gitu kan. Ketika kita punya mimpi, kita harus yakin bahwa Allah itu menggenggam mimpi kita sehingga nanti pada waktu yang tepat insya Allah akan diuraikan, akan dikabulkan sedikit demi sedikit kayak gitu. Terima kasih banyak, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kak Aika selaku project leader dari Kuliah Tak Gentar. Baiklah, selanjutnya masuklah kita ke agenda yang kita tunggu, yaitu penyampaian materi tentang sosialisasi tips memilih jurusan dan kampus yang tepat di UTBK 2021. Yang kali ini akan dibawakan oleh Kak Gatra selaku CEO founder NF Juara. Kepada Kak Gatra kami persilahkan. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman atas waktunya juga. Gimana nih kabarnya nih di situasi yang kayak gini nih? Harapannya semoga teman-teman sehat-sehat ya. Nggak ada yang sedang sakit atau apapun. Karena kondisi yang sekarang ini cukup gimana ya? Kita belajar susah, mau ketemu teman-teman susah dan lain sebagainya. Jadi mungkin bisa jadi menurunkan semangat dan lain sebagainya. Tapi kalian atau kita semua ini harus tetap jaga kesehatan, tetap jaga semangatnya sih. Karena kita memang harus bisa melalui ini semuanya. Jadi mungkin saya sedikit aja intro sebelum masuk ke bagian materinya langsung. Coba saya share screen sedikit. Udah kelihatan ya? Sudah, Kak. Cek. Oh udah ya, udah kelihatan ya? Sorry. Udah, Kak. Oke. Yang pertama mungkin gimana nih? Saya mau nanya dulu sih paling. Gimana udah siap belum untuk UTBK nih 2021? Karena kan UTBK itu start gelombang pertama itu kalau nggak salah tanggal 12 ya, 12 April. Nah itu tinggal sekitar 3 minggu lagi ya kalau nggak salah, kalau saya lihat kalender nih. Gimana nih? Kalau dari saya sih siap nggak siap kita tetap harus maju sih sebenarnya. Walaupun mungkin ada yang belum tercapai nih targetnya, belum tercapai target PTN yang dituju. Oh ada nih yang udah tercapai. Nah walaupun kita belum tercapai atau walaupun sudah tercapai kita tetap harus jalan terus sih. Jadi nggak boleh udah cukup nih gua segini aja. Oh saya udah cukup nih segini aja. Nah itu nggak boleh kayak gitu juga. Dan untuk teman-teman yang belum tercapai target-targetnya juga jangan menyerah sih, tetap harus maju terus. Maksudnya jangan saya nggak nyampe nih ke sini nih, gua nggak nyampe, aku nggak nyampe nih sampai target yang ini. Nah itu jangan malah mundur, tapi kita coba evaluasi, kita coba kejar lagi dan belajar lagi sih. Itu jalan masih panjang, mungkin UTBK yang terdekat, tapi mungkin nanti masih ada lagi yang lainnya. Mungkin ada mandiri dan lain sebagainya, itu di masing-masing universitas yang berbeda itu punya jadwalnya masing-masing juga. Mungkin ini tidak seperti 2020 yang UTBK-nya itu di bulan Juli, jadi prosesnya masih lama. Lalu untuk mandirinya makin mundur lagi di bulan Agustus, dan di 2020 itu hanya TPS yang perlu kita kejar. Nah sekarang ini yang perlu kita kejar itu tidak hanya TPS, tapi yang perlu kita kejar itu juga TKA-nya juga. Untuk strateginya nanti mungkin saya bisa sharing-sharing juga nanti di dalam materinya. Tapi intinya saya mau nyampein ke teman-teman untuk tetap semangat, jangan mudah kendor sih. Mungkin
kalau misalnya teman-teman udah pernah dengar cerita, misalnya kayak ceritanya Thomas Alva Edison, kayak misalnya quote-quote-nya, kalau misalnya pernah dengar, dia itu menemukan lampu pijar atau lampu listrik itu dia sampai gagal 1000 kali. Baru yang berikutnya berhasil. Nah, coba dibayangkan kalau misalnya dia berhenti di 999. Nah, nggak bakal berhasil dia membuat lampu pijar itu. Karena dia nggak tahu sejauh mana sih baru berhasil. Tapi dia tetap terus maju, dan akhirnya dia berhasil. Kalau mau dengar cerita yang memang itu kan sejarah ya. Mungkin beberapa bulan yang lalu di NF Juara sendiri pernah ngadain live sesi. Nah, salah satunya siswa NF dia dari tahun 2018 lah, 2019 sampai 2020. Ceritanya adalah dia ini 3 kali ikut UTBK dan baru lulus itu di yang ketiga. Jadi maksudnya dia memang benar-benar mau masuk FTTM ITB. Dukungannya ya dari dia sendiri memang mau masuk ke sana, dari keluarga dan orang tuanya juga memang mendukung ke sana dengan segala alasan mereka lah. Tapi maksudnya dia tidak menyerah tuh. Di 2019 itu UTBK itu 2 gelombang dan diberikan 2 kesempatan kan. Dan dia di sana dua-duanya gagal. Nah, tapi dia nggak nyerah, dia masih lanjut lagi di tahun berikutnya, lanjut lagi di tahun berikutnya, dan sampai akhirnya di 2020 dia masih nyoba juga UTBK dan akhirnya dia lulus di 2020. Jadi kalau misalnya mungkin dia di tahun pertama udah nyerah terus coba swasta aja dan lain sebagainya, ya mungkin dia tidak akan dapat ITB sekarang. Tapi intinya itu sih yang mau saya ceritain. Jangan gara-gara satu gagal kita jadi mundur, semangatnya turun, tapi kita harus terus maju nih, karena kita nggak tahu nih sampai sejauh mana kita akan berhasil. Karena menurut saya masing-masing orang itu punya jalan yang berbeda-beda, masing-masing orang itu punya time frame yang berbeda-beda. Mungkin ada beberapa orang yang nyoba SNMPTN lulus langsung. Ada yang harus SNMPTN gagal, UTBK baru berhasil. Ada yang SNMPTN gagal, UTBK gagal, Mandiri gagal, tahun depan gagal, sampai terakhir baru dia lulus. Karena memang masing-masing orang punya pace yang berbeda. Itu sih. Jadi walaupun kita gagal sekali, jangan nyerah. Gagal lagi, jangan nyerah lagi, dan seterusnya sampai akhirnya kita tahu nih, kita berhasil. Tapi kita juga tetap harus ngambil sesuatu sih dari kegagalan kita itu. Misalnya nih, nggak lulus UTBK pertama. Nah, itu apa kurangnya? Kita pelajarin. Apakah nilai kita mungkin bagusnya bukan ngambil jurusan ini. Nilai kita mungkin bagusnya ngambil jurusan ini dan lain sebagainya. Terus kalau misalnya kita memang kekeh untuk ngambil sebuah jurusan, apa yang perlu kita improve? Mata pelajaran apa yang perlu kita improve dan lain sebagainya. Itu mungkin sih pembukaannya dari saya. Mungkin kita bisa langsung masuk ke bagian materinya. Coba saya tes. Oke. Ini udah masuk atau ini? Sudah, Kak. Kebalik nggak? Enggak ya? Kecil Kak, tapi Kecil, Kak. Kecil ya? iya Kak, kecil. Udah Kak. Oke ya, Udah, Kak. kelihatan jelas ya, siap. Oke, yang pertama adalah terkait pilihan prodi. Jadi mungkin disclaimer sedikit, saya bukan background yang dari psikologi ataupun psikologi pendidikan, jadi saya tidak begitu mengerti tentang minat dan bakat, tapi intinya banyak hal-hal yang mempengaruhi kita mau milih jurusan apa sih. Apakah kita mau milih berdasarkan minat kita, misalnya saya minatnya seni, saya akan milih yang bagian seni dan lain sebagainya. Atau bakat kita, mungkin saya tidak berminat teknik, tapi bakat saya di situ. Nah, apakah kita menuju yang ke situ? Atau mungkin ada yang lain nih, yaitu peluang kerja,
atau market lah ibaratnya. Jadi market ini di masa depan itu akan kemana cenderungnya? Apakah gara-gara industri 4.0 kita akan IT semua dan lain sebagainya? Nah, apakah ketika berubah jadi IT semua terkait finance, bisnis dan lain sebagainya itu mundur dan lain sebagainya dan tidak diminati lagi? Nah, itu kan beda-beda tuh. Apakah kita memilihnya berdasarkan minat kita, bakat kita, atau ternyata kita memilihnya berdasarkan peluang kerja kita nanti. Nah, kalau itu saya tidak bisa membahasnya di sini karena memang bukan background-nya saya di bidang itu. Jadi mungkin teman-teman sudah tahu nih pilihan teman-teman. Paling nanti kalau misalnya teman-teman mau nanya, paling saya menceritakan berdasarkan pengalaman saya sih. Begitu. Nah, terkait pilihan prodi ini, pertama kita harus mengetahui sesuai dengan UTBK 2021 itu peraturannya bagaimana sih? Nah, yang pertama adalah kita harus tahu nih, setiap siswa diperbolehkan memilih 2 program studi pada 1 PTN atau masing-masing 1 prodi pada 2 PTN. Jadi, intinya 2 pilihan sih, apakah contohnya misalnya saya mau masuk UNJ. Nah, apakah kedua jurusan itu ada di UNJ dua-duanya atau jurusannya sama tapi beda universitas. Misalnya yang pertama UNJ, yang kedua universitas lainnya. Seperti itu. Nah, kita harus tahu, oh ternyata memang 2 nih pilihannya. Nah, ini sumbernya langsung dari LTMPT. Kalau misalnya mau langsung lihat detail pengumumannya, itu ada di websitenya langsung di bagian unduhan. Itu nanti ada di situ. Nah, setelah kita menentukan nih prodinya apa, pilihan 1, pilihan 2 apa. Nah, berikutnya kita harus intinya kita di sini menganalisis sih dengan data yang ada, dengan kemampuan kita. Nah, kita lebih baik cenderung kemana. Tapi intinya tetap pilihan itu di kita sendiri. Kalau misalnya kita confidence, kita yakin untuk pilihan kita, nggak apa-apa maju aja. Tapi kita harus tetap ada standarnya lah. Kita harus mengejar, oh ternyata untuk masuk pilihan teknik informatika segini loh. Berarti saya harus mengejar lebih tinggi lagi biar tercapai targetnya. Terkait keketatan dan daya tampung ini, itu juga menentukan apakah masing-masing universitas itu punya daya tampung yang sama. Apakah beda jurusan, beda daya tampung, dan lain sebagainya. Nah, ini untuk kita melihat persaingan kita. Jadi, kalau misalnya kita lihat, oh ternyata peluang untuk masuk sini itu sekian persen loh. Oh ternyata peluang untuk masuk sini itu sekian persen. Jadi, walaupun kita mungkin mencapai batas minimal kelulusan untuk nilai UTBK di program tersebut, tapi ketika di ranking, kalau misalnya ternyata ketat banget nih, dan ternyata nilai yang atas-atas tuh banyak banget yang sama. Nah, itu kan bisa jadi kita tersingkir dan lain sebagainya. Dan mungkin kita harus mikir, oh mungkin kita harus cari out sehingga kita lebih aman di sana. Karena mungkin banyak beberapa jurusan yang di universitas yang lain keketatannya tidak tinggi, atau sebaliknya, mungkin di universitas itu ada jurusan yang keketatannya tidak tinggi ketimbang jurusan yang lainnya. Nah, ini datanya kita bisa lihat langsung di di datanya LTMPT juga. Nah, kalau misalnya saya mau coba liatin, nah di sini akan ada pilihan jurusan dan universitas yang ada seluruhnya di Indonesia. Jadi kalian bisa langsung masuk ke websitenya aja di LTMPT. Nanti kalau misal di slide saya tampilkan juga linknya. Jadi kalau misalnya mau masuk mana, mau analisis di bagian mana, universitas mana, itu kita bisa langsung masuk. Jadi kalau contohnya kita coba Universitas Sumatera Utara. Nah di sini ada nih. Mungkin kita nggak tahu peminat di 2021, tapi paling nggak kita bisa menganalisis dari data history lah. Jadi di 2020 itu yang minat kedokteran itu ada 1970. Sedangkan daya tampung yang dibuka untuk SBMPTN itu hanya 76. Berarti kalau kita lihat berapa sih ininya, keketatannya. Nah, itu di sini digambarkan. Bahwa ternyata peluangnya di 2020 itu 4%. Nah, bagaimana di 2021, apakah sekitar segitu?
atau tidak. Nah, atau mungkin kita bisa lihat 5 tahun ke belakang nih. Oh, ternyata ada 3, 3, 3, 7, 4. Dan mungkin ketika kita rata-ratain berarti peluangnya sekitar segitu. Dengan daya tampungnya yang berubah-ubah, yang tadinya 80-an sampai akhirnya pernah naik 100 dan kembali lagi ke 80-an. Jadi dari sini kita bisa lihat juga tuh peminatnya ada berapa jumlahnya untuk kita menganalisis pilihan jurusan kita ini sudah oke atau enggak sih untuk kita pilih. Nah, kita bisa analisis nih langsung nih di LTMPT, mereka ngasih datanya. Nah, itu terkait keketatan. Lalu berikutnya, terkait bobot nilai. Jadi terkait bobot nilai ini sebenarnya kita tidak akan pernah tahu ya. Yang tahu hanyalah LTMPT karena mereka yang mengadakan penilaian dan universitas dan jurusan masing-masing yang melakukan pemilihan terhadap data-data kita, lalu mereka akan melakukan pembobotan untuk masing-masing jurusan yang sudah mereka tentukan. Jadi untuk bagian bobot nilai ini saya mendapatkan data beberapa, cuma data ini untuk kevalidannya itu belum pasti, tapi isunya sudah banyak beredar, tapi kurang lebih mungkin ini bisa kita jadikan sebagai analisis lah, tapi untuk asumsi kita saja, tidak kita jadikan patokan utama, tapi bisa kita jadikan, oh mungkin kira-kira segini nih nilai, kalau misalnya dianalisis sendiri. Nah yang pertama itu adalah, di 2019 itu UNPAD, berdasarkan Cambridge Tech juga, itu memang publish bahwa proporsi TPS dan TKA itu 60% banding 40%. Jadi memang TPS lebih tinggi daripada TKA. Lalu di 2020 karena tidak ada TKA, jadi full 100% TPS. Nah di 2021 ini ada beberapa isu. Jadi kalau misalnya kita cari di Twitter, cari di YouTube dan lain sebagainya, bahwa TPS itu persentasenya itu 70%, TKA itu 30%. Jadi intinya dari sini mungkin kita bisa buat ini ya, buat referensi bahwa mungkin kita nggak apa-apa nih memprioritaskan TPS dulu. Tapi tetap TKA-nya tetap harus baik juga, tapi maksudnya kita tidak perlu mengejar. Kalau misalnya kita anggap, oh kita udah cukup nih untuk pelajaran ini, karena nilainya sudah cukup untuk batas rata-rata jurusan yang kita pilih. Nah, kita nggak apa-apa, kita langsung boost aja di bagian TPS-nya, karena mungkin bagian TPS ini kalau misalnya kita lihat di 2019 dan 2020 itu masih memang lebih besar daripada TKA-nya. Walaupun ini masih asumsi kita berdasarkan data yang ada di internet yang mungkin kevalidannya belum tentu benar, karena yang tahu hanyalah LTMPT. Intinya seperti itu. Nah, kalau misalnya kita berkaca ke sini, lalu berkaca ke bagian tweetnya UNPAD itu, bahwa peserta akan di-ranking berdasarkan hasil kumulatif dari nilai komponen UTBK dikalikan bobotnya untuk setiap prodi. Jadi masing-masing prodi ini juga punya pembobotan yang berbeda-beda. Contoh ya. Nah, misalnya kategori teknik atau fisika. Nah, di sini kan berarti yang berhubungan dengan teknik dan fisika itu ada program studi teknik industri, mesin, elektro, sipil, arsitektur, dan lain-lainnya yang mungkin berhubungan juga dengan fisika atau berhubungan dengan teknik. Nah, ini asumsi saya, maksudnya ini bukan data sebenarnya, karena data sebenarnya yang tadi saya bilang kita tidak tahu, tapi kenapa penalaran umum bobotnya lebih tinggi, kuantitatif lebih tinggi, karena memang untuk urusan teknik, yang bagian kuantitatif, itu yang penalaran umum dan kuantitatif itu biasanya untuk yang berhubungan dengan teknik, sedangkan pemahaman umum dan bacaan itu biasanya untuk jurusan bahasa ataupun jurusan untuk soshum kebanyakan. Nah itu saya coba nih, kalau misalnya ternyata memang prodi terkait memang lebih prefer, lebih menyukai atau lebih memilih anak-anak yang memang lebih baik secara matematika, lebih baik secara logika berpikir dan lain sebagainya, nah mungkin bobotnya akan lebih besar di sana. Dan begitu juga terkait TKA-nya, mungkin nilai biologi tidak perlu tinggi di sana, tapi mungkin nilai fisika dan nilai matematika perlu tinggi di sana, karena sangat berhubungan dengan kuliah yang akan diambil. Nah ini untuk contohnya Saintek.
Jadi akan banyak sih. Ini saya coba ngebuat salah satu contoh di Saintek dan salah satu contoh di Soshum. Karena mungkin di Saintek mungkin ada kategori lain nih, misalnya biologi yang berhubungan dengan farmasi, kedokteran, FKM dan lain sebagainya. Seperti itu kurang lebih. Atau mungkin yang berhubungan dengan teknik informatika. Nah itu apakah dia matematika, kuantitatifnya yang lebih tinggi dan lain sebagainya. Nah untuk contoh Soshum, saya ambil ekonomi. Yang berhubungan dengan ekonomi adalah akuntansi, ekonomi manajemen, administrasi bisnis, ekonomi syariah dan lain sebagainya. Nah itu akan berbeda mungkin bobot TPS-nya. Mungkin untuk kuantitatif dia akan tinggi juga. Karena kan akuntansi, manajemen, menghitung tetap harus lebih teliti kan, harus logikanya harus jalan. Lalu berikutnya adalah pengetahuan dan pemahaman umum. Karena kalau misalnya ngomongin ekonomi makro berarti kita harus mengerti terkait pemahaman umum. Lalu untuk TK-nya mungkin yang berhubungan sama Soshum apa sih? Apakah biologi? Oh ini salah saya. Harusnya bukan biologi, fisika, kimia, matematika ya. Ini harusnya sejarah, sosiologi, geografi, sama ekonomi. Mungkin bobot yang paling gedenya adalah di bagian ekonomi dan mungkin di bagian sosiologi juga. Karena berhubungan dengan ekonomi, kita harus tahu terkait manusianya, juga terkait keadaan ekonominya. Secara makro ya, mungkin di Indonesia bagaimana dan sebagainya. Kalau misalnya anak itu baik di sana, nah itu bobotnya kemungkinan akan tinggi ketika universitas ini melakukan pembobotan nantinya. Walaupun ini masih asumsi, tapi mungkin bisa jadi bahan untuk analisis sih. Nah ini contoh Saintek dan Soshum. Nah kalau misalnya contoh kasus, seorang siswa dia mungkin ikut UTBK campuran Saintek dan Soshum, lalu nilainya ada di bawah ini, misalnya kemampuan penalaran umumnya itu 640, kuantitatifnya itu 730, pengetahuan dan pemahaman umumnya itu 710, lalu memahami bacaan dan menulis itu 600. Nah kalau misalnya kita berdasarkan bobot yang sebelumnya, yang sudah kita hitung, nah mungkin jadinya untuk penalaran umum itu nilai dia itu 224, berikutnya kuantitatif itu 255, lalu yang pemahaman umum itu 100, karena mungkin jauh tuh. Lalu bagian memahami bacaan dan menulis lebih jauh lagi, karena mungkin itu tidak berhubungan dengan saintek, dengan fisika yang mungkin dia pilih. Nah, berikutnya kalau misalnya kita lihat TKA-nya, di situ fisika dia nilainya tinggi dan bobotnya di sana juga tinggi, 259. Lalu matematikanya juga termasuk tinggi, 248. Nah, kalau kita lihat di sini, setelah kita hitung berdasarkan bobot, lalu kita jumlahkan, lalu kita ambil tuh 70-30%. Nah, 70% dari 676, yaitu 473. 30% dari 694, yaitu 208. Nah, itu mungkin nilai dia 681 ini nih. Nah, kalau di sini kan kita lihat nih, mungkin TKA-nya dia itu tinggi nilainya. Yaitu kalau dilihat kan rata-ratanya mungkin 694, sedangkan TPS-nya 676. Tapi nilai TK-nya kurang berperan penting terhadap, bukan kurang berperan penting sih, tapi bobotnya karena kecil, yaitu hanya 30% yang tadi kita asumsikan. Nah itu dia cuma diambil 200-nya saja. Jadi kalau kita lihat rata-ratanya berdasarkan 70-30 tadi itu, yaitu 681 ini nilai sainteknya dia. Nah kurang lebih seperti itu sih. Jadi maksudnya kalau dari saya, walaupun bobot ini kita tidak pernah tahu, tapi intinya kita tetap harus memperjuangkan kedua-duanya, tapi kita tetap harus perlu prioritas agar waktu yang tidak panjang ini, nah itu bisa efektif berjalan. Jadi walaupun kita bisa mengerjakan sedikit, tapi yang sedikit ini harapannya bisa berimpact besar. Jadi makanya kita harus prioritasin tuh, yang mana yang masih perlu kita kejar, yang mana yang sudah cukup menurut kita. Nah, contoh kasus berikutnya sama untuk Soshum. Nah, sedangkan untuk Soshum ini nilai dia lebih besar tuh TPS-nya ketimbang TKA-nya. Jadi di sini kalau kita lihat kemampuan kuantitatifnya itu
dan pemahaman umumnya itu lebih besar dan bobotnya di sana juga besar. Jadi itu yang akan menyumbang poinnya, menyumbang nilai TPS-nya nanti ketika dijumlahkan secara gabungan. Lalu terkait TKA-nya, ekonominya juga cukup baik dan mungkin nilai geografinya bagus tapi tidak begitu signifikan terkait jurusannya tersebut. Nah, itu mungkin bisa jadi itu jadi menurunkan rata-ratanya dia. Nah, ini contoh kasus yang saya gambarkan. Mungkin ini semuanya masih asumsi, tapi mungkin kalau teman-teman penasaran pengen ngitung dan pengen nyoba-nyoba, mungkin nanti saya bisa kasih formulanya. Atau kalau misalnya ini sebenarnya formula sederhana sih, jadi berapa persen, terus nanti kita tambahkan, lalu diambil lagi berapa persen proporsinya. Nah, itu untuk kita analisis. Nah, dari sini kita bisa tahu nih, apakah kita lulus kira-kira di jurusan ini, dan kalau misalnya kita lulus, apakah kita masuk kuartil yang mana nih? Apakah kuartil atas atau rata-rata atau di bagian bawah? Nah, kalau misalnya di bagian bawah itu kan sebenarnya masih ragu-ragu ya. Karena mungkin kalau misalnya banyak yang nilainya sama, kita bisa tergusur. Tapi kalau misalnya kita, oh ternyata nilai saya di atas rata-rata nih, dari data-data yang mungkin kita dapatkan. Oh di atas rata-rata untuk jurusan ini, berarti dengan begitu kita jadi pede nih, kita jadi confidence levelnya kan meningkat. Dan kita tidak ragu untuk mengambil program itu, program studi itu, dan jadinya kita ya bisa kejar, kita bisa kejar terus. Begitu sih. Itu terkait bobot. Lalu gimana caranya tahu nilai segini kira-kira udah cukup atau enggak? Nilai segini kira-kira udah cukup atau enggak? Mungkin teman-teman pernah nyari-nyari data, ketemu atau enggak. Terus mungkin beberapa ada yang ketemu, beberapa ada yang enggak. Jadi banyak data yang berseliweran di internet dan kita juga tidak tahu sumbernya. Kalau di sana sih dia mencantumkan sumber LTMPT, tapi di LTMPT yang resminya tidak ada websitenya, atau mungkin sudah di take down dan lain sebagainya. Saya juga tidak tahu, tapi mungkin ini bisa jadi kita jadikan patokan juga. Jadi kalau misalnya kita dapat data, oh ternyata untuk lulus teknik kimia itu butuh nilai 680. Nah berarti kan itu batas bawahnya kan. Kalau kita mau aman berarti kita harus cari atasnya nih, mungkin saya harus ngejar nih di 700-an dan lain sebagainya sih. Jadi kalau misalnya nanti rata-ratanya itu cuma butuh 600-an, berarti kita harus naikin lagi nih. Oh mungkin ini standarnya terlalu bawah karena nggak tahu nih ini datanya valid apa enggak. Begitu. Dan sistem yang sekarang IRT ini, item response theory ini, pembobotan berdasarkan populasi, artinya pembobotan soal itu berdasarkan peserta ujiannya. Nah, bisa jadi akan berbeda data statistik yang akan muncul nantinya. Bisa jadi tahun lalu untuk masuk teknik kimia butuh 680, tahun ini ternyata turun. Butuhnya cuma 620 karena memang secara rata-rata siswanya nilainya seperti itu. Nah, itu juga bisa jadi patokan sih. Tapi maksudnya kita kan tidak punya data itu. Jadi mungkin kita bisa berdasarkan data yang ada, kita analisis nih, nilai saya sudah cukup nggak ya? Nilai saya kurang apa ya? Dan lain sebagainya. Nah, referensi nilai ini ada beberapa datanya. Ini referensi tahun 2019. Bisa valid, bisa tidak. Tapi maksudnya ini yang saya bilang tadi, ini bisa kita jadikan patokan. Nah, di sini kan terlihat tuh untuk lulus jurusan ini nilai rata-ratanya berapa sih? Terus minimalnya berapa sih? Atau maksimal yang lulus di sini berapa sih? Nah, itu kan masuk semuanya ya. Maksudnya ada semuanya dan kita bisa jadikan, oh ini dijadiin batas bawah aja lah. Berarti saya harus naikin lagi standarnya. Nah, tapi kalau misalnya ternyata kita sudah berusaha sekuat mungkin, oh ternyata kita cuma bisa sampai batas ini nih. Nah, berarti kita harus cari strategi nih. Apakah kita pindah universitas untuk yang nilainya lebih sedikit di bawah, tapi nilai kita di atas rata-ratanya, atau kita pilihannya bisa ganti jurusan yang lain yang menurut kita mungkin masih sesuai dengan minat bakat tadi, dengan prodi tadi, tapi mungkin
nilainya masih lebih rendah, nilai rata-ratanya masih lebih rendah dari nilai kita, jadi kita jadi pede nih, oh pede nih untuk masuk di sini. Itu teman-teman. Nah dari ini semua mungkin kita bingung ya kalau misalnya mau ngitung sendiri dan lain sebagainya. Nah mungkin salah satunya kita ikut tryout online. Salah satunya mungkin yang diadakan oleh NF Juara. Nah dari sini kita ikutan tryout. Nah dari NF Juara sendiri juga menyediakan ketika kita sudah selesai mengerjakan tryout, apakah kita pilihnya saintek atau sosum atau campuran. Nah di akhir kita akan mendapatkan tuh nilai. Nilai ini juga berdasarkan populasi yang ikut tryout ini. Nilai ini semakin banyak yang ikut, semakin akurat. Nah, karena di bimbel sendiri jumlah siswanya sangat banyak, jadi ketika kita mengikuti tryout di NF Juara itu nilainya kurang lebih cukup akurat. Dengan nilai-nilai ini, selain nilai, teman-teman juga diberikan tuh. Kalau misalnya di LTMPT kan kita cuma boleh milih tuh 2 jurusan sama PTN atau 1 jurusan beda PTN. Nah, di NF Juara mungkin kalian dikasih 3 slot, 3 pilihan. Mungkin pilihan 3-nya mungkin kalian mau coba yang lain. Nah, di sini dikasih tahu juga selain nilainya apa untuk masing-masing subtest tadi atau untuk masing-masing mata pelajaran tadi. Nah, kalian juga dikasih tahu nih, lulus nggak? Kalau misalnya lulus, nah kalian akan dikasih tahu lulus nilainya sekian. Nah, terus di sana kan ada daya tampung kan? Dari daya tampung itu akan di ranking juga peringkat berapa dari berapa daya tampungnya. Nah, kalau misalnya tidak lulus, akan dibilang tidak lulus, tapi ada tulisan kurang 10 soal lagi. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa mengerjakan 10 soal dengan bobot sedang, karena rata-rata ya, karena kan ada yang bobotnya yang susah, ada bobotnya yang kecil, yang mudah, ada yang sedang. Nah, tapi secara rata-rata 10 yang sedang, nah itu teman-teman bisa lulus tuh di jurusan itu. Ya, jadi kita dikasih tahu juga nih ketika kita selesai tryout, kita dikasih tahu kelebihan kita apa, kekurangan kita apa. Jadi kita bisa analisis tuh kemampuan kita. Apakah kita udah nyoba berapa kali tryout, oh ternyata di sini masih gagal, di sini masih gagal, di sini masih gagal. Nah, kita coba analisis. Mungkin kita perlu ganti jurusan yang lain yang lebih sesuai dengan nilainya tadi, atau mungkin kita perlu ganti universitasnya. Jurusannya udah sesuai nih, udah cocok nih yang ini. Tapi universitasnya diganti, kita ganti yang lain sehingga mungkin kita bisa lolos nih untuk next tryout-nya. Nah, seperti itu. Jadi selain rekomendasi jurusannya juga, kalau misalnya nih nggak lulus, kurang 10 soal lagi, nah itu bisa kita lihat juga tuh rekomendasi jurusannya. Jadi kalau misalnya saya nggak lulus nih teknik kimia di UI, nah saya bisanya lulusnya di mana? Nanti akan direkomendasiin. Mungkin teknik kimia yang di USU ada teknik kimia nggak ya? Mungkin teknik kimia di universitas lain, nah itu akan ada daftar-daftarnya dan teman-teman bisa cobain. Begitu, dan itu dan kalau misalnya mau dipelajarin lagi tryoutnya, kita bisa lihat juga pembahasannya di sana untuk kurangnya di mana nih, nomor ini saya salah, pembahasannya bagaimana dan sebagainya. Nah mungkin untuk lebih jelasnya saya coba share ke teman-teman prosesnya seperti apa sih kalau misalnya kita mau tryout di NF Juara dan bisa melihat apa-apa aja yang ada di sana. Oke. Untuk tampilan aplikasinya sudah kelihatan ya teman-teman ya? Sudah Kak. Udah, Kak. Sudah ya. Oke. Yang pertama untuk UTBK, programnya NF Juara sendiri kurang lebih ada 12 kali tryout dan itu sudah berjalan dari mulai Januari dan nanti akan selesai ketika UTBK juga selesai. Sekarang kita sudah masuk ke tryout ke-6 yang akan berjalan di tanggal 26. Jadi besok sudah bisa mulai dikerjakan. Jadi kalau misalnya teman-teman belum daftar, buruan daftar aja. Nanti tanggal 26 bisa langsung sudah mulai dikerjakan dan tanggal 29 sudah ditutup. Jadi kalau misalnya mau mengerjakan bisa dibagi, mungkin TPS dulu hari besok, lusa itu sainteknya atau sosumnya. Atau kalau misalnya mau dihajar semuanya juga boleh, silahkan. Jadi kalau misalnya saya demoin sedikit,
prosesnya itu kita daftar. Untuk teman-teman bisa daftar di yang akan datang, karena yang akan datang nanti nilainya akan diproses. Karena untuk proses penilaian kita butuh populasi, jadi hanya anak-anak yang ikut tryout tersebut di tanggal tersebut yang nilainya nanti akan muncul. Tapi untuk tryout-tryout yang sudah berlalu, teman-teman tetap bisa ngerjain juga, tetap bisa belajar dan dikasih tahu juga berapa yang benar, berapa yang salah, dan bisa lihat pembahasan juga. Tapi untuk nilainya tidak bisa diproses karena jadwalnya sudah lewat dari jadwal yang sebenarnya. Nah, ini saya coba daftar ya tryout yang kemarin baru berlalu itu di tanggal 4 Maret itu tryout 4. Nah, di sini saya coba daftar. Nah, teman-teman bisa memilih IPA, IPS atau IPC. Nah, kalau misalnya IPC akan muncul jurusan yang berhubungan dengan Saintek dan Soshum keduanya. Jadi bisa dipilih apapun. Nah, setelah selesai, kita masuk ke dalam tryout-nya. Jadi kalau misalnya tryout-nya sudah bisa dikerjakan, nah kita langsung bisa mulai nih. Mungkin saya mau nyoba TPS dulu. Kita bisa mulai nih, TPS, kita mulai. Nah, waktunya sudah kita sesuaikan dengan waktu yang akan dilaksanakan oleh LTMPT, baik secara keseluruhan maupun secara masing-masing subtest ataupun mata pelajarannya. Jadi secara keseluruhan itu total waktu itu 1 jam 45 menit. Lalu untuk masing-masing subtestnya untuk TPS itu ada masing-masing 20 menit. Ada yang 30 menit ya. Nah, kita coba misalnya mulai yang kuantitatif. Akan dijabarkan 20 soal, teman-teman bisa pilih mulai dari yang mana atau langsung mulai dari yang nomor 1 juga bisa. Nah, di sini muncul semuanya, jadi kita tinggal jawab aja kalau misalnya sudah yakin ya. Atau kalau mau nanti dulu diganti dan sebagainya. Lalu teman-teman bisa swipe untuk berpindah soal atau bisa langsung memilih dari sini, dari nomor soal yang di sini. Lalu bisa kembali lagi kalau misalnya mau ubah jawaban dan lain sebagainya. Di sini juga teman-teman bisa swipe. Lalu pilih jawabannya, dilengkapi semuanya. Nanti kalau misalnya teman-teman sudah lengkap semuanya, di sini nanti akan terchecklist semuanya untuk seluruh soal. Teman-teman juga kalau misalnya yang mana yang masih kosong, nah bisa difilter juga di sini. Oh, ini masih kosong. Oh, yang keisi baru 4 nih. Nah, itu juga bisa dilihat langsung. Jadi kalau misalnya kita ketemu yang kosong, kita bisa langsung loncat ke soalnya. Lalu kita bisa langsung jawab juga. Nah, kita bisa kembali. Nah, setelah selesai semuanya, waktunya kan sekitar 30 menit tadi ya. Nah, kita harus simpan nih. Ini 5/20, jadi kalau misalnya kita harus nyelesain realnya ya harus 20/20 biar semuanya bisa dinilai. Selesai dan simpan. Nah, setelah selesai bagian kuantitatif, nah kita tidak bisa klik lagi. Jadi kita harus lanjut ke bagian yang lain. Dan begitu juga ketika kita mengerjakan sebuah subtest, misalnya ini pemahaman umum, nah kita tidak bisa ganti ke yang lain. Karena kita sudah memulai yang di sini. Jadi kita harus selesaikan juga dulu yang di sini. Nah, jadi ketika sudah selesai semuanya, lalu anggapannya kita udah selesai nih semuanya nih, saya udah selesai semuanya. Saya submit semuanya. Sudah selesai. Nah, berarti TPS saya sudah selesai nih. Nah, untuk Saintek sama Soshum mungkin saya mau ngerjain 1 jam lagi, istirahat dulu, atau mungkin mau ngerjain besok karena durasi tryoutnya cukup panjang, yaitu 3 hari. Nah, itu bisa disesuaikan dengan kemampuan kita. Tapi secara NF juaranya sendiri juga sudah menyesuaikan dengan simulasi sebenarnya. Jadi terkait waktunya dan lain sebagainya. Jadi untuk mengukur apakah kita kekurangan waktu atau kita masih punya waktu banyak untuk review soal-soal yang lain dan lain sebagainya. Nanti kalau misalnya kita semua sudah submit di sini sudah selesai, nah nilainya akan diproses. Nah setelah nilai diproses, nanti teman-teman bisa lihat hasilnya di bagian hasil di sini.
Nah, ini tryout yang tadi yang sudah saya selesaikan, bukan yang tadi ya. Nah, terus ada beberapa mungkin yang kalau kita mau lihat contoh hasilnya bagaimana. Nah, saya coba buka tryout saya yang ada nilainya. Nah, misalnya begini nih. Saya milihnya campuran. Jadi ketika di akhir, ketika sudah selesai semuanya, nah akan ketahuan nih ranking saya ranking berapa sih sekali tryout kemarin. Oh ternyata rankingnya ranking 6.000 nih. Oh jauh banget masih. Kalau IPS-nya, kalau dari IPS ranking 3 ribuan nih ternyata. Terus nilai masing-masingnya berapa sih? PU-nya segini, PBM-nya segini, PPU-nya segini, PKU-nya segini. Untuk sainteknya bagaimana? Untuk sosumnya juga. Nah dari sini, dari pilihan program studi yang tadi saya pilih, yang sudah kita pilih sebelumnya, nah itu dikasih tahu nih, tidak lulus kurangnya 49 soal lagi, tidak lulus 25 soal lagi, tidak lulus kurang 11 soal lagi. Nah, kalau misalnya tidak lulus, kita bisa lihat nih rekomendasi prodinya apa sih selain teknik informatika di Umroh. Oh, nggak ada nih saya nih. Karena nilainya kayaknya terlalu kecil. Nah, selain rekomendasi itu, kalau misalnya nilainya terlalu kecil sehingga di data tidak ada, jadi dia tidak muncul tuh rekomendasinya. Nanti saya coba contohin yang ada rekomendasinya. Nah, setelah itu untuk bagian pembahasan kita bisa bahas ulang nih. Di mana sih kekurangan dan kelebihan saya? Di sini kan dikasih tahu nih, saya ternyata total untuk sosum itu benernya 18, salahnya 57 nih. Nah, di mana aja salahnya tuh? Kita bisa lihat. Misalnya di ekonomi. Oh, ternyata nomor 1 saya salah. Nomor 5 juga salah. Nah, kalau misalnya itu juga kita bisa filter nih. Oh, ternyata yang benar cuma 3. Oh, yang salah itu ada 12. Yang kosong nggak ada, saya isi semua. Nah, terus kita bisa cek nih. Oh, soal nomor 5 salah nih. Salahnya di mana ya? Nah, kita akan dikasih tahu nih. Oh, ternyata jawaban kita C itu salah. Jawaban yang benarnya adalah D. Dan pembahasannya bagaimana? Nah, itu kita bisa lihat juga detailnya di sini. Kurang lebih itu untuk bagian pembahasannya. Dan untuk bagian rekomendasi coba saya cari dulu ya. Tryout 2. Nah, ini ada nih. Saya memilih teknik mesin unsiah, ternyata kurang 8 soal lagi. Nah, sebagai alternatif dengan nilai saya yang seperti ini, nah itu saya bisa mungkin akan lulus di teknik mesin unsam, untan, dan lain sebagainya. Di sini ada contohnya. Dan kalau misalnya lulus, dikasih tahu nih, lulus di agroteknologi unsia. Misalnya peringkat 8 dari 50 kuota dan lain sebagainya. Begitu kurang lebih sih. Mungkin kalau dari saya sih sudah cukup kurang lebih teman-teman. Kalau misalnya teman-teman langsung mau ada pertanyaan, silakan. Langsung aja mungkin dikembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Gatra ya, selaku founder NF Juara telah memaparkan bagaimana sih tips memilih jurusan dan kampus impian di UTBK 2021. Nah, selanjutnya misalnya kita ke sesi tanya jawab. Bagi teman-teman mente ataupun yang ingin bertanya, silahkan raise hand ataupun tulis pertanyaannya di kolom komentar. Boleh dibantu Kak Dila dan Kak Roni. Oke, ini ada yang ingin bertanya. Silakan kepada 21 Nada. Kepada Nada. Iya, Kak. Silakan langsung aja pertanyaannya. Mau nanya, saya kan mau ambil psikologi gitu. Apa saja yang harus diprioritaskan ITKA maupun TPS-nya? Oke,
Pertanyaannya berarti apa sih yang harus dipersiapkan untuk masuk ke jurusan psikologi gitu. Baik Iya. maupun TPS ataupun TPA ya. Boleh Kak Gatra, silakan langsung dijawab Kak. Oke, sebentar ya. Halo, masuk ya suaranya ya? Iya, Kak. Masuk, Kak. Apa nggak muncul ya? Bentar. Oke, untuk persiapan untuk psikologi ya. Nah, psikologi itu kan sebenarnya di beberapa universitas itu mereka ada yang dari IPA. Saya lupa universitas apa aja yang dari IPA. Dan ada juga yang dari pure dari IPS kan. Kalau untuk psikologi mungkin di bagian kuantitatifnya itu tidak perlu yang paling tinggi lah. Jadi mungkin yang paling tinggi itu mungkin bisa di bagian pemahaman umum sama di bagian PBM itu menulis dan membaca. Nah, itu menurut saya sih. Nah, kalau untuk bagian TKA-nya psikologi itu di sosiologi sama di ini kalau nggak salah di bagian ekonomi juga ada sedikit sih, paling kurang lebih itu sih. Cuma ini ya maksudnya menurut saya ya, jadi saya apakah ini nantinya dan lain sebagainya itu saya juga kurang begitu paham, karena kan saya memang backgroundnya bukan dari psikologi kan yang tadi saya bilang. Tapi kurang lebih itu, karena yang berhubungan dengan psikologi itu nanti mungkin bagian kuantitatif tidak, tapi mungkin bagian penyampaian, menulis, memahami, nah itu masuk, dan bagian sosiologi itu masuk, karena yang berhubungan langsung nanti dengan psikolog itu kan berhubungan langsung dengan pemecahan masalahnya manusia. Kurang lebih seperti itu sih. Mungkin kalau misalnya menjawab, apakah cukup menjawab kira-kira? Bagaimana Nada? Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama Nada. Berarti cukup ya Nada? Oke, mungkin cukup. Baiklah, selanjutnya silakan kepada Fadel untuk on mic. Assalamualaikum Kak. Aku mau nanya nih, tadi kan pembobotannya tentang PTN ya, yang tadi tentang informatika, teknik gitu-gitu dan lain-lain. Nah, kalau tentang apa namanya politeknik gitu gimana ya Kak? Kan itu lebih ke vokasi gitu kan? Maksudnya apa yang difokuskan nilainya jadi gitu? Saya belum terlalu paham soalnya. Itu sih Kak, makasih. Halo? Ya, jelas Bang. Bentar, suaranya saya nggak. Jadi pertanyaannya itu bagaimana pembobotan nilai di Politeknik. Nah, dari tadi itu kan yang dibahas itu tentang PTN ataupun PTN. Untuk di Politeknik ya? Politeknik Iya. kalau nggak salah baru juga tahun ini ya? Karena tahun sebelumnya juga belum masuk kalau nggak salah ya? Benar nggak? Betul Kak. Nah, untuk Politeknik sendiri, sebenarnya data yang dikumpulkan juga agak susah sih. Tapi kita mungkin bisa berkaca ke apa namanya, yang sudah terjadi di universitas. Jadi misalnya prodi-prodi tersebut, apakah berhubungan dengan mata pelajaran ataupun subtes yang diteskan. Jadi kalau misalnya memang berhubungan dengan teknik, berhubungan dengan sains, nah itu berarti kita harus berhubungan dengan subtes kuantitatif ataupun matematika, ataupun kalau misalnya ternyata yang di bagian politekniknya masuknya ke ada kimianya ataupun ada fisikanya, nah itu kita bisa prioritas ke sana sih sebenarnya. Kita bisa menyamakan lah sama dengan universitas kalau misalnya tersebut berhubungan, begitu sih. Kalau tentang ininya, apa namanya, tentang media gitu gimana? Media kreatif gitu? Nah, kalau untuk media kreatif sendiri,
Dia maksudnya sains apa sosum? Sains. Saintek. Oh, dia maksudnya sains ya? Iya. Oh, sebenarnya kalau untuk sosum, kalau untuk media sendiri, kalau misalnya kita menyamakan sama teknik informatika lah anggap ya, atau sistem informasi karena yang berhubungan dengan media. Nah, itu akan banyak di bagian logika dan matematika sih. Kalau untuk TKA-nya lebih ke mana? Matematikanya aja. Iya, lebih ke matematika, tapi mungkin untuk bobot fisika dan kimianya mungkin ada, tapi mungkin tidak sebesar matematika kalau menurut saya ya. Sedangkan biologinya mungkin yang paling kecil. Berarti yang difokusin di TPS sama di MTK TKA-nya ya? Iya, benar. Oke, terima kasih Kak. Sama-sama. Baik, terima kasih kepada Fadel yang telah bertanya. Apakah masih ada pertanyaan? Silakan kepada teman-teman Mente untuk raise hand saja ataupun menulis di kolom 20 2140 sudah. Ini ada Kak di kolom komentar dari Panca. Assalamualaikum Kak, saya izin bertanya terkait isu apakah misal kita ujian di hari-hari pertama nanti bakal dapat nilai yang lebih besar karena soalnya UTBK belum tersebar atau Gimana? Lanjut. Tersebar atau penilaian UTBK-nya sesuai per sesi. Oke, yang pertama adalah apakah lebih besar atau tidak, sebenarnya kita tidak bisa mengasumsikan begitu karena LTMPT sendiri ketika mengadakan sebuah tes, mereka akan membuat ratusan atau mungkin ribuan subtest sehingga mungkin tidak akan ada yang sama antara satu siswa dengan siswa lainnya. Ya. Apakah akan membuat peluang nilai kita lebih besar? Nah, itu juga belum tentu sih. Jadi nilai kita yang bisa menentukan adalah yang pertama adalah kita sendiri. Nah, dan yang kedua adalah universitasnya tersebut karena kan mereka yang tahu tuh bobot dari prodinya itu bagaimana detailnya. ya, Panca bagaimana mengenai ujian yang lebih dahulu gitu. Apakah lebih besar nilainya atau tidak? Nah, apakah masih ada pertanyaan dari teman-teman? Terima kasih Kak. Oke, sama-sama Panca. Baik. Apakah tidak ada pertanyaan lagi? Oke, waktu kita masih ada sekitar 20 menit lagi ya. Saya mau bertanya, Kak. Oke, baik, silakan. Jadi kan saya daftar SNMPN ya, Kak, dan pengumumannya itu 5 April nanti. Nah, terus setelah saya diskusi sama orang tua, katanya kalau dapat SNMPN, saya ambil aja. Tapi saya masih mau ikut UTBK gitu loh, Kak. Menurut Kakak gimana baiknya? Coba lihat detailnya lagi deh. Kalau nggak salah saya pernah dengar pengumuman seperti ini. Kalau misalnya kita lulus, itu SNMPTN ya. Kalau SNMPN kan politeknik kan ya. Nah, kalau misalnya memang aturannya sama,
Nah, siswa-siswa yang memang sudah lulus di ujian, maksud bukan di ujian, di pendaftaran sebelumnya, misalnya lulus SNMPTN atau lulus SNMPN. Nah, kalau SNMPN saya belum tahu detailnya ya, tapi kalau yang lulus SNMPTN, mereka tidak boleh untuk ikut UTBK lagi. Jadi mereka memang harus menerima jurusannya itu. Nah, kalau untuk SNPN, mungkin kamu coba cari tahu detailnya lagi deh. Kalau untuk saya, belum tahu detailnya apa ternyata sama aturannya, sehingga tidak boleh ikut UTBK lagi atau bagaimana. Seperti itu. Oke, Kak. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Tadi yang bertanya apa? Yang nanya tadi sih namanya siapa? Saya, Kak, Safina. Iya. Oh, Sakinah ya. Ya. Oke, baik. Terima kasih kepada Sakinah yang telah bertanya. Oke, untuk teman-teman yang lain yang ingin bertanya, kita masih ada waktu sekitar, ya masih banyak lah, sekitar 15 sampai 20 menit lagi. Nggak usah malu-malu, selagi Kak Pak, mau Gatra ada di nanya sini. lagi, Kak. Oke, Fadel lah. Iya. Boleh, Del. Mau lanjutin pertanyaan tadi sebenarnya sih. Kan kalau saya lihat rumornya di Twitter sih, katanya sih kalau misalkan kita keterima di SNMPN, masih bisa ikut UTBK. Nah, semisalkan di UTBK ini kita dapat nih jurusan yang kita mau, kan dapat lah. Berarti SNMPN ini gimana? Maksudnya berarti kita cancel kah apa gimana? Apa boleh? Kalau Nah, misalnya itu memang aku juga masih bingung kalau di misalnya situnya. memang rumornya boleh, SNMPN-nya ini kita kan sebenarnya udah lulus kan. Nah, langkah berikutnya setelah lulus itu adalah daftar ulang. Jadi kita nggak daftar ulang. Kita daftar ulang nih yang lulus UTBK-nya. Berarti kalau misalkan nggak daftar ulang, berarti ntar adik kelasnya di blacklist dong. Nah, kalau itu ada nggak ininya, step-nya di SNMPN-nya? Kalau misalnya kita tidak daftar ulang jadinya blacklist. Kalau di SNMPN sih, saya belum tahu. Kalau di SNMPTN kan iya. Iya, Kalau kalau di SNMPTN SNMPTN, ya. SNMPN sama SPAN saya belum tahu sih Mm-mm. bedanya itu. Iya. Kalau itu juga saya juga belum tahu sih, baru dapat kabarnya yang SNMPTN. Kalau misalnya blacklist kan yang dikhawatirkan kan adik kelasnya dan sekolahnya kan, karena untuk tahun berikutnya ya tidak bisa lulus jadi. Iya, Kak, setahu aku sih nggak di blacklist. Soalnya kalau mau daftar SNMPN dan Hmm, PAN PTKIN itu tuh sesuai orangnya. Jadi kita yang daftarin kita. diri ke BK, baru Hmm. nanti direkomendasiin. Jadi sepertinya nggak di blacklist adik kelas. Nah, kalau misalnya kita di blacklist mungkin ya kalian kalau misalnya lulus di UTBK-nya bisa ambil yang UTBK-nya, SNMPN-nya tinggalkan. Nah, itu kan kalau BK-nya Anda kan, kalau BK-nya saya itu ini apa namanya? Kayak Daftar sendiri. ngewajibin gitu kalau misalkan udah dapet wajib ambil gitu. Oh iya, benar Nah, sih. makanya ada dua pendapat gini kan jadi bingung kan? Hmm. Masih bingung gitu loh. Iya. Sebenarnya kalau kita sih kalau misalnya memang tidak ada efeknya ke orang lain, mungkin kita bisa sampaikan juga ke ibunya atau kalau misalnya kita mau sampaikan dengan baik-baik ya. Eh, Sekolah kita tidak kena blacklist Bu, dan saya mendapatkan jurusan di PTN lain yang memang saya pengen juga. Jadi saya mungkin tidak akan mengambil SNPN-nya, saya akan ambil yang UTBK-nya. Dijelaskan baik-baik sih sebenarnya. Dan karena ini kan pilihan kita, balik lagi ke kita sih sebenarnya. Tapi kecuali menimbulkan keburukan untuk sekolah ataupun untuk adik kelas nantinya, nah sebaiknya memang kita mengambilnya sih. Tapi kalau misalnya memang tidak ada efek buruknya, kalau menurut saya tidak apa-apa kita tidak ambil. Jadi kalau misalkan gurunya ambil, kita sampaikan pendapat kita, nah kita tetap jalan sesuai dengan yang kita pilih tadi. Oke, gimana Fadel? Jelas Fadel? Jelas Kak. Terima kasih ya Kak. Ya, Oke, di kolom komentar masih ada pertanyaan nih Kak. Kolom komentar. Sebentar. Dari Talin, Fania Manjani.
Assalamualaikum, izin bertanya Kak. Saya mau ambil bahasa. Nilai yang harus diprioritaskan itu yang mana ya Kak? Tadi sepertinya sempat dibahas tentang jurusan bahasa, tapi tadi saya terkendala jaringan. Jadi pengen penjelasan ulang Kak. Nah, untuk untuk jurusan bahasa, nah itu TPS-nya itu akan bobotnya mungkin akan lebih tinggi di bagian pengetahuan dan pemahaman umum, lalu juga di bagian kemampuan memahami bacaan dan menulis. Di bagian situ itu untuk bahasa. Nah, untuk TKA-nya, kalau misalnya soshum, ya kan pasti soshum ya, kalau ngambil bahasa. Nah, itu di bagian sosiologi dan di bagian sosiologi mungkin lebih tinggi, terkait sejarah, geografi, dan ekonomi mungkin kurang lebih akan sama kira-kira bobotnya. Oke, bagaimana? Talin Fania, mungkin jelas ya? Iya jelas Kak, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Kak. Sama-sama. Nah, oke, ada pertanyaan lagi Kak di kolom chat. Kak mau bertanya, apakah KIPKA di UTBK SBMPTN berpengaruh sama kuota penerimaan di universitas yang dituju? Terkait KIP ya, apakah pengaruh apa enggak? Sebenarnya pengaruh sih. Jadi sebenarnya kuota utamanya untuk lulus dulu kan, baru nanti kita mengajukan KIP-nya. Jadi dia berhubungan, bukan jalur sendiri yang di luar UTBK. Oke, bagaimana Anissa Fitriani ya? Bertanya. Mungkin jelas ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi Kak dari Raihan. Kan Kak hari pengumuman SNPTN itu sama SBMPTN beda jauh. Jadi harus gimana gitu Kak maksudnya? SNMPN itu duluan pengumuman, sedangkan yang SBMPTN-nya masih jauh ya. Iya Kak. Nah terus jadwal daftar ulangnya itu di antara itu atau masih jauh lagi juga atau gitu? Tahu nggak kira-kira gitu? Coba. Kalau misalnya jadwalnya itu, jadi balik lagi sih seperti yang tadi, kalau misalnya jadwalnya itu di antara UTBK atau SBMPTN dan di SNMPN ini. Nah, balik lagi ke kita apakah masih mau menunggu kabar dari UTBK atau kita mau mengambil karena kita sudah lulus duluan nih di SNMPN. Nah, itu balik ke kita lagi sih, kalau misalnya memang tadi dari orang tua ada masukan untuk ambil aja dan dari kitanya juga oke, kayak itu kita ambil aja sebenarnya. Tapi kalau misalnya kita masih pede nih untuk tidak mengambil itu dan masih bisa lulus untuk SBMPTN atau untuk UTBK-nya, nah mungkin ya kita tinggalkan. Seperti itu tadi sih, konsekuensinya mungkin akan ditanya guru BK nih, kok kamu belum daftar ulang dan lain sebagainya atau apa. Tapi kalau misalnya memang sudah lewat jadwalnya kan biasanya secara otomatis kita mengundurkan diri, itu namanya kalau misalnya kita tidak melakukan daftar ulang gitu. Jadi balik lagi ke kita nih, apakah kita mau ngambil SNMPN-nya atau kita pede dengan UTBK-nya sehingga SNMPN-nya ntar dulu. Tapi kalau misalnya memang ada dorongan dan kita juga mau ngambil SNMPN-nya, sebaiknya diambil saja deh kalau menurut saya. Oh gitu Kak, makasih ya Kak. Ya. Oke, mungkin sudah terjawab ya dari pertanyaan Rehan. Sudah Kak. Oke. Baik, ini ada pertanyaan lagi Kak di kolom chat dari Siji Dina. Assalamualaikum Kak. Mau nanya, kalau misal di antara dua jurusan dalam satu universitas yang diakreditasinya udah A, jurusan X itu akreditasinya udah A, tapi karena daya tampungnya besar, jadi keketatannya juga nggak begitu ketat. Sedangkan jurusan Y
akreditasinya masih B, tapi karena daya tampungnya dikit, terus peminatnya juga banyak, jadi keketatannya itu tinggi. Nah, kalau begitu yang jadi prioritas pilihan pertama yang mana ya Kak? Jurusan X atau Y? Terima kasih. Nah, yang pertama balik lagi dulu ke kitanya. Kitanya itu lebih prefer yang X apa yang Y. Nah, kalau misalnya kita lebih prefer yang X, sedangkan keketatannya tinggi dan kita tidak yakin, berarti kan sebaiknya kita ngambil yang Y kan, karena Y itu keketatannya lebih di bawah yang X kan. Tapi kalau misalnya kita memang lebih prefer atau lebih suka yang Y, ya berarti kita tidak perlu melihat yang X kan, karena yang X aja itu keketatannya sudah tinggi. Ada gangguan Kak, boleh dilanjut Kak. Nah, gimana terkait itu Dinanya ini yang nanya ini? Apakah lebih suka X atau lebih suka Y, atau memang dua-duanya nih? Kalau misal dua-duanya nanti akan berbeda lagi mungkin cara kita memilihnya. Gimana Dina? Nah, kalau keduanya dari Dina sendiri dengan kemampuan Dina yang sekarang nih, Dina lebih maksudnya sanggup nggak untuk bersaing dengan jurusan yang X tadi? Kalau misalnya terkait akreditasi penting apa enggak, sebenarnya tergantung. Ini kan kalau misalnya kita ngomongin program studi, terus kita nanti ujung-ujungnya lulus, lalu bekerja dan sebagainya. Nah, itu tergantung perusahaannya dan tergantung apakah perusahaan tersebut melihat akreditas si mahasiswanya dari universitas mana dan jurusan apa, atau perusahaan tersebut tidak mementingkan itu. Yang penting dia sesuai jurusannya, dan ketika diwawancara dan dites sesuai dengan kebutuhan perusahaan tersebut. Nah, itu bisa jadi begitu. Nah, tapi kalau misalnya memang berhubungan dengan mau masuk PNS atau mungkin S2, beasiswa dan lain sebagainya, nah mungkin akreditasi itu penting. Gitu. Nah, kalau misalnya dari Dina sendiri, secara kemampuan Dina merasa pede nih di pilihan jurusan yang pertama, yang X tadi itu, yang keketatannya tinggi. Nah, itu Dina merasa, oh nilai saya mungkin bisa di atas rata-rata nih, ada di kuartil atas. Nah, itu nggak apa-apa, kejar aja yang X. Tapi kalau misalnya Dina ragu, kalau menurut saya lebih prefer yang Y sih untuk diambil, karena peluang kita untuk lolos besar. Oke, mungkin jelas ya, Dina. Terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Ini ada pertanyaan lagi Kak, Japri nih, lewat chat Japri. Assalamualaikum Kak, saya Silvi mau nanya, kalau kesehatan masyarakat, psikologi dan pendidikan matematika yang perlu ditingkatkan bagian TPS maupun TPA-nya apa aja ya Kak? Nah, kalau untuk FKM ya, FKM itu mungkin berhubungan dengan biologi dan berhubungan juga dengan mungkin biologi yang akan lebih tinggi sih porsinya kalau untuk yang FKM, dan untuk TPS-nya mungkin bagian kuantitatif tidak begitu tinggi, tapi mungkin bagian dari penalaran umum dan pemahaman umumnya itu yang akan tinggi. Nah, kalau untuk psikologi tadi udah terjawab juga ya. Psikologi itu yang bagian memahami bacaan dan menulis sama pemahaman umumnya, dan untuk TK-nya mungkin akan banyak di bagian sosiologi, sedangkan yang lainnya mungkin porsinya akan sedikit sama. Terkait sejarah, geografi, ekonomi mungkin porsinya akan sama, tapi sosiologinya akan lebih tinggi. Untuk pendidikan matematika gimana Kak? Oh, pendidikan matematika. Kalau misalnya pendidikan matematika berarti guru ya? Iya, lebih ke Guru matematika kan ya? Iya. Berarti yang paling utama memang matematikanya sih. Nah, kalau misalnya berhubungan dengan matematika, nanti di PPS-nya itu ya bagian kuantitatif, sama penalaran umum. Nah, itu
TPS-nya akan di dua itu, penilaian umum dan kuantitatif. Nah, TK-nya akan cenderung tuh di matematika. Dan mungkin di fisika kimianya akan sama bobotnya, dan biologinya mungkin akan yang paling kecil. Oke, baik. Gimana, Silvi? Apa masih ada pertanyaan? Kak, aku mau lanjutin dari tadi SNMPN. Ada info. Oke, lanjut. Silakan, Det. Tadi saya lihat di ini apa namanya Instagramnya PNJ. Saya lihat ada question box gitu. Ada yang nanya, bagaimana jika siswa tidak melakukan daftar ulang saat dinyatakan lulus SNMPN? Jawabannya, segala bentuk penilaian diserahkan sepenuhnya kepada politeknik yang bersangkutan. Dihimbau untuk mendaftar pada pilihan yang benar-benar kalian minati. Gitu. Itu termasuk pengurangan kuota apa gimana? Kalau pengurangan kuota, saya kurang tahu juga. Cuma kalau misalnya dilihat dari pesannya, sebenarnya dia menghimbau sama seperti SNMPTN untuk kalau misalnya kita lulus, ya kita harus ambil. Nah, jadi kenapa pilihan yang kita ambil itu benar-benar memang yang kita inginkan. Jadi jangan kita mengambil pilihan yang biar lulus, tapi nanti ketika lulus kita nggak mau ngambil. Nah, harapannya si PNJ itu seperti itu sih. Jadi sebenarnya yang kita tidak tahu adalah apakah kalau kita tidak ambil kita akan di blacklist gitu. Nah, itu yang saya juga kurang tahu infonya, karena kayaknya masing-masing politeknik punya aturan yang berbeda. Terima kasih, Kak. Ya. Oke, terima kasih kepada Fadel yang telah menambah mengenai pemilihan politeknik ya. Oke, pada teman-teman, apakah masih ada yang ingin tanyakan? Oke. Atau cukup untuk malam hari ini? Kalau tidak ada, cukup ya. Sapina cukup. Baik, kalau tidak ada, silakan kepada Kak Gatra untuk langsung saja closing statement ya, Kak. Oke, mungkin terima kasih teman-teman yang mau mendengarkan malam-malam ini. Ini juga termasuk bentuk usaha kita ya. Kita pengen tahu nih, dan agar pengetahuan ini bisa kita gunakan untuk menganalisis diri kita. Pesan saya, tetap semangat, jangan menyerah, jangan putus asa. Karena kalau misalnya dulu pun saya ketika mau masuk universitas juga saya tes tuh. Kalau dulu tuh jalurnya itu yang pertama tuh undangan dulu tuh. SNMPTN itu nggak ada tuh, SNMPTN undangan tuh nggak ada. Adanya undangan di universitas masing-masing. Ada di UI, ada di UGM, ITB itu nggak ada undangan kalau nggak salah. Dan universitas lainnya. Nah, dan yang ikut undangan itu tidak sebanyak sekarang. Kalau sekarang itu kan 40% kuota siswa di sekolahnya. 15% kuota siswa di sekolahnya. Kalau dulu itu yang bisa ikut undangan itu memang yang juara-juara satu. Yang nilai teman saya tuh 98,5. Nah, itu yang begitu-begitu tuh yang ikut UPPKB UI. Nah, kalau saya nggak bakal bisa masuk karena saya tidak sejauh itu. Ya udah, saya ikut tuh. Kalau dulu tuh mandiri duluan tuh ujiannya. Simak, utul, terus ujian lainnya. Nah, itu ujian aja tuh. Sampai akhirnya ujian mandiri ITB, nah ikut juga di daerah, ikut juga di Bandung, pokoknya semuanya dikejar, nggak lulus ya, itu terus lah itu nggak lulus sampai akhirnya lulus di KSDI. Waktu itu juga seperti SIMAK UI dia, tapi kerjasama. Nah, itu lulus, ya udah, berarti ternyata di situ tuh perjuangannya memang harus sejauh itu baru kita tahu tuh lulusnya di mana. Jadi untuk teman-teman ya, gagal sekali jangan patah semangat. Kita tetap harus semangat, harus kejar terus, harus belajar terus. Karena untuk ngalahin saingan-saingannya, ya berarti cuma bisa dari diri kita sendiri sih. Dan mungkin karena kan mungkin kadang belajar sendiri tuh susah tuh, berat dan lain sebagainya. Nah, mungkin kita bisa deket tuh sama teman-teman yang memang suka belajar. Jadi emang ikut nih ke bawah nih, ikut belajar. Itu sih kurang lebih. Jadi paling terakhir ya tetap semangat, tetap jaga kesehatan sih. Karena kalau misalnya kita mau kerja keras, mau belajar sekeras-kerasnya, berarti kita tetap harus sehat. Itu sih teman-teman. Oke, cukup mungkin. Baik, terima kasih Kak Gatra.
Intinya merajut asa meraih mimpi ya Kak. Ya. Oke, terima kasih kepada Kak Katra yang telah memberikan materi mengenai tips memilih jurusan dan kampus impian di UTBK 2021. Nah, sebelum kita akhiri sesi kita pada malam hari ini, dimohon kepada seluruh peserta Zoom untuk mengaktifkan on cam karena kita ada sesi dokumentasi. Boleh pada seluruh peserta untuk on cam. Aduh. Panitia tolong, Dila, Roni. Dokumentasi kali ini akan dipandu langsung oleh Dila. Dila pakai laptop ya, Dil? Oke, boleh Kak, tapi izin off cam. Oke, apa deh. Boleh pada seluruh peserta untuk on cam. Kita adakan sesi dokumentasi. Oke, slide pertama ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, slide kedua tahan. 1, 2, 3. Oke. Silakan Kak Rahmat. Udah, Dil? Udah, Kak. Nggak kerasa, Dil. Oke, terima kasih kepada Dila yang telah ambil sesi dokumentasi. Sebelum saya akhiri, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Kak Gatra yang telah berkenan mengisi sharing session pada malam hari ini bersama Kuliah Tak Gentar dan NF Juara. Kepada teman-teman, semangat untuk mengikuti UTBK 2021, pantang menyerah sebelum padam, sebelum lulus. Oke, saya akhiri, tetap semangat, jaga kesehatan. Saya mewakili seluruh kru Kuliah Tak Gentar mengucapkan mohon maaf atas kekurangan kami. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak. Terima kasih ya. Terima kasih Kak. Terima kasih, sama-sama. Dadah. Boleh teman-teman peserta untuk live. Bisa di stop ya. Live-nya Dil. Live YouTube. Udah bisa di stop. Live YouTube-nya masih hidup. Hidup. Mau dilanjut Iya. kalau Nanti diliatin nggak? Roni yang pegang. oh ini Ron, amanin Ron. Dia nggak ada di ini, nggak ada di Meet.